Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu konon di lokasi dan di tempat inilah para sunan, para wali berkumpul bermusyawarah untuk mencari mufakat bila ada suatu hal permasalahan yang memang harus dimusyawarahkan. Adapun tempat tersebut berupa sebuah gua yang menempel di dinding sebuah tebing batu yang letaknya di dalam hutan, yang sekarang di seputaran gua tersebut ada perkampungan jauh dari keramaian kota. Wilayah Kabupaten Tuban ikut Kecamatan Semanding, Dusun Gembul. Dan sampai sekarang tempat ini dinamakan Gua Gembul. Jadi para sunan bisa jadi pula para wali setelah mereka masing-masing mendapatkan pemberitahuan dari utusan masing-masing atau semacam pemberitahuan edaran berkumpul di sini. Pada masa itu kan belum ada HP Android, belum ada koran, belum ada radio, dan belum ada TV. Misalkan Sunan Bonang ingin memberitahu Sunan Ampel, Sunan Bonang mengutus misalkan 2 utusan ke Ampel Surabaya sana. Jadi ya harus sabar, utusan berangkat sampai kabar berikutnya bisa jadi 1 minggu atau 10 hari. Tetapi kalau di era sekarang zamannya kan sudah berbeda. Misalkan kita kenal Rondo di Kalisari dan posisi kita sekarang berada di Ndoli, Surabaya, cukup membutuhkan waktu 5 detik kabar kita sudah sampai ke yang dimaksud. Apapun topik dan temanya, sebelum kita lanjut membahas lokasi itu tadi, kebetulan ini ada rondo atau janda baru Rondo Anyaran, pegatan masih baru 1 bulan. Janda baru alias Rondo Anyaran, ada juga yang mengatakan Rondo Teles. Namun pada saat kita mampir di warung kopi ini, ternyata di sini serba kering dan tidak ada satupun yang teles alias basah. Nah, konco-konco sekalian, kita mampir dulu di warung ini. Dan karena ini bulan puasa, jadi kopinya kita bungkus saja dan kita umbi nanti setelah adzan maghrib. Oke, kali ini kita mampir dulu ngopi di warung desa. Ini desa apa namanya Mbak? Desa Jadi nggih, Kecamatan pundi? Semanding. Kecamatan Semanding. Dari sini Gua Gembul itu sudah dekat, sekitar berapa kilo Mbak? 1 kilo? Lebih ya? Sebelum kita ke sana kita mampir dulu ini di warungnya Mbak Soba iki. Warungnya Mbak Tini. Nah, Mbak Tini ini bujangan ini yo. Mbak Tini ini sampun berapa tahun Mbak dengan membujang menjanda? 3 bulan, Mbak. Tolong? 3 bulan. Baru 3 bulan. Oh, berarti ya saya lagi ya Mbak ya. Lagi 3 bulan. Lek cara ngene kula ngarani ngoten niku rondo teles. Guyon Mbak apa ya Mbak ya? Udah menapa-napa. Oh, baru 3 bulan ya, mbok sik kinyis-kinyis ya Mbak ya. Karena pada konten video YouTube ini topik dan temanya adalah lokasi atau tempat musyawarah para sunan dan para wali, jadi janda alias Rondo Anyaran itu tadi kita tinggalkan sejenak dan di lain hari kita datangi lagi ya konco-konco, dilanjut. Mengenai jalan yang kita lintasi ini adalah jalur alternatif dari Kecamatan Rengel menuju Tuban Kota melewati perkampungan dan hutan jati.
Selanjutnya mengenai para sunan dan para wali yang konon seringkali bertemu untuk bermusyawarah mencari mufakat di lokasi itu tadi, yang tidak pernah hadir adalah Syekh Siti Jenar. Kan wali songo itu ada songo atau 9. Songo itu 9 ya. Kita sebutkan walaupun tidak urut. Yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo. Itu tadi berapa ya? Songo apa belum ya? Terus ada lagi Syekh Siti Jenar. Kata Syekh Siti Jenar, bila kita uraikan kurang lebih, Syekh adalah sebutan kiai atau ulama di wilayah Timur Tengah atau Jazirah Arab. Siti adalah tanah, Jenar adalah merah. Mengenai asal usul Syekh Siti Jenar, ada yang mengatakan dari Baghdad, ada juga yang mengatakan dari tanah Malaya. Selanjutnya konon, berbicara soal sejarah biasanya kita harus diembel-embeli kata konon sebelum berbicara, karena saya pun tidak hidup di masa itu, dan kebanyakan memang mereka-mereka yang ahli sejarah pun tidak pernah hidup di masa itu. Oke, dilanjut, kita mulai lagi dengan kata konon. Syekh Siti Jenar mempunyai aliran ajaran yang sedikit berbeda dengan para sunan wali songo. Dan dilanjut lagi, konon Syekh Siti Jenar dalam mengajarkan sesuatu menggunakan bahasa sufi, atau wejangannya berupa kalimat bermakna bahasa sufi. Bahasa sufi tidak bisa diartikan mentah-mentah bagi mereka-mereka yang bisa dikatakan awam dalam hal agama Islam. Tetapi di era atau di zaman sekarang, serumit-rumitnya bahasa sufi tentunya sudah banyak yang bisa memahami, karena di era sekarang sudah banyak pondok-pondok pesantren mengkaji agama lebih rinci dan lebih mendalam. Jadi kalau sekedar bahasa sufi, saya kira di mana-mana tempat sudah banyak yang bisa memahami. Dan saya pun yakin Anda sekalian para pemirsa konten video YouTube di kanal Wito Kodok Ijo ini, kalau sekedar bahasa sufi banyak yang sudah bisa memahami. Tolong ya ditulis di kolom komentar, uraikan tentang bahasa sufi agar penonton-penonton yang lain sedikit banyak bisa tahu dan paham tentang bahasa sufi. Kalau sudah, dilanjut. Selanjutnya konon contoh bahasa sufi itu misalkan seperti ini. Engsun sejatine pangeran. Pangeran kang sejati yo ingsun. Ingsun sejatine pangeran Gusti Allah kang sejati. Pangeran Gusti Allah kang sejati yo ingsun iki. Nah, jadi walaupun tidak sama persis, kurang lebih seperti itu tadi. Dan contoh lain konon seperti ini ya. Ini contoh lagi ya. Gusti Allah iku Maha Tunggal, yo Maha Eka utawa siji. Ananging ingsun kurang sangka siji. Nah, jadi itu tadi kurang lebih seperti itu, walaupun tidak persis sama dengan yang aslinya. Konon ada lagi seperti ini, tapi ini konon loh ya. Untuk apa ibadah haji jauh-jauh ke Mekah? Di rumah kan bisa. Kurang lebih seperti itu tadi wejangan sufi dari Syekh Siti Jenar pada masa itu, walaupun tidak sama persis dengan yang aslinya. Kita semua bila mendengar kalimat dan kata-kata itu tentunya merasakan hal yang ekstrim dalam hati, iya kan? Selanjutnya para sunan dan para wali, baik
para sunan yang tergabung dalam Wali Songo maupun yang tidak sependapat bila ajaran dan paham Syekh Siti Jenar diwejangkan langsung kepada masyarakat. Sebenarnya para sunan dan para wali sudah bisa memahami dan menerima ajaran dan paham Syekh Siti Jenar. Namun bila untuk diwejangkan terhadap masyarakat langsung, bisa jadi akan membingungkan dan menyesatkan orang yang mendengarkannya. Dan konon Syekh Siti Jenar pun seringkali melakukan perbuatan sihir, tidak selalu mengindahkan arahan para sunan dan wali songo. Singkat kata, singkat cerita, segenap para sunan dan para wali memutuskan untuk menyelesaikan Syekh Siti Jenar. Mengenai penyelesaian terhadap Syekh Siti Jenar ini pun konon juga ada beberapa versi. Versi yang pertama memang Syekh Siti Jenar menerima hukum pancung atau dipindah alam. Paham yang dimaksud ya? Ada juga yang mengatakan ajarannya yang dimatikan dan Syekh Siti Jenar dipaksa untuk pulang ke negeri asalnya. Tetapi di tanah Jawa ada beberapa tempat makam almarhum Syekh Siti Jenar. Selanjutnya bagaimanakah menurut pendapat Anda? Tolong ditulis di kolom komentar agar para pemirsa yang lain pun punya relasi atau referensi tentang Syekh Siti Jenar. Selanjutnya kita tetap menggunakan kata konon. Konon pada masa itu sebelum Syekh Siti Jenar menerima atau menjalani hukum pancung pernah berpesan nantinya di tanah Jawa akan gerudukan didatangi kebu bule bermata kucing. Kebu bule bermata kucing tersebut akan menduduki bumi Nusantara ini sekitar 350 tahun lamanya atau 3,5 abad. Nah teman-teman dan para pemirsa sekalian, itulah sekilas cerita tentang Syekh Siti Jenar. Mengenai ke-9 wali atau ke-9 sunan yang lainnya, tentu Anda sekalian sudah banyak yang paham tentang cerita para wali songo di tanah Jawa. Selanjutnya mengenai sunan atau wali, yang populer seringkali kita kenal adalah 9 orang sunan atau wali yang disebut dengan wali songo. Namun banyak juga sunan atau wali yang tidak tergabung dalam wali songo. Misalkan Sunan Asmoro Kondi, Sunan Geseng, Sunan Perapen, Sunan Blongsong, Sunan Wali Kidangan, dan lain sebagainya. Nah kali ini kita semakin mendekat ke arah gua lokasi yang sedang kita bahas. Sebuah gua menempel di pinggiran tebing yang terletak di sebuah dusun disebut dengan Dusun Gembul. Maka gua itu populernya disebut dengan Gua Gembul. Nah, bila Anda melintas di jalan ini, mungkin Anda dari luar daerah, mohon berhati-hati karena di sini banyak sekali jurang bekas tambang batu saren atau batu kumbung. Marilah kita lanjut.
Mbak badhe nderek tanglet nggih teng Gua Gembul niku sebelah pundi nggih? Gua Gembul ya. Sampean balik ngalor. Gone lokasi-lokasi. Niku belok kanan nggih? Ya. Oh, lokasi sing kaya jurang-jurang wau. Kakak warung ngono kuwi warung ning lokasi-lokasi. Oh, nggih. Berarti teng Gua Gembul, Pak. Oh, pertigaan iki. Pertigaan niku wau. Oh, nggih. Berarti kalau kebacet niki nggih. Oh, nggih. Suwun nggih, Pak nggih. Nah, ternyata kita kebablasan. Jadi kita harus balik lagi. Nah, teman-teman sekalian, tadi itu pada saat kita turun, kita melewati jalan yang cukup ekstrim. Jadi setelah kita sampai di bawah, barulah kita berani menyalakan atau merekam pemandangan atau suasana. Ternyata setelah kita masuk di jalur menuju ke lokasi tempat musyawarahnya para wali itu, di era sekarang saja tempatnya itu sepi sunyi seperti ini, apalagi di era seperti dulu ya, atau di zaman wali. Di sini, nah itu kita melihat gumuk batu besar, terus ada lagi jalan melintas ke sana. Jadi tadi itu saya seringkali kebablasan balik lagi. Karena di sini kita jarang sekali menjumpai orang atau warga. Sedangkan di sepanjang jalan itu tidak ada petunjuk Gua Gembul gitu, tidak ada. Coba kita spekulasi dan menelusuri jalan ini. Siapa tahu nanti kita bertemu dengan orang dan kita bertanya. Tetapi dari tadi itu Mbak nderek tangan nggih. Aduh sing diwastani Gua Gembul niku napa mriku wau? Oh, lah niku daleme ingkang juru kunci pundi nggih? Piye nek acara teko kene? Dalem? Sampean nggih turut dalan mriki mawon mengke nonton toko Majengetan Warnane sampean ijo. tanglet. Pak sinten namine niku? Pak Samidin. Pak Samidin. Oh. Tapi ngeten iki teng dalem napa mboten? Kan Tapi paling anake yo omah. niku kan kabare teng mriku nggih enten lare kan ngoten nggih. Kula mriku kula panggih oh, rupanya bukan senes yogane Pak Samidin. Tapi tiang lari Jawa Tengah. Teng mriku nggih. Pak Sol niku. Yang- Yang Jawa Tengah niku manggen ten ngene Uga musola. jalah. Ono apa nang kono jene? Ana Iya. Ora Pak Sor. ora tak Pak Sol yang Jawa Tengah. Mbon-mbon to. Niku napa semedi napa pripun ngoten nggih, Mbak ya?
Lah pun berapa hari teng mriku? Nek wonge Nek wonten musola niku Mboten. pun mboten Mboten sing teng gua kok, mboten sing teng musala. berarti ya bener jare Mas Bapak. Oh. Lah niki badhe teng pundi niki? Badhe teng pundi? Takziah. Oh, alah nggih nggih. Mriku wonten kampunge nggih, Mbak nggih. Nggih. Kampung napa namine? Gembul Gembul. Oh, kathah Mbak penduduk mriku. kata. Nggih nggih. Yuna itu beneran. Monggo monggo. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di area atau lokasi tempat para sunan dan para wali berkumpul, berembuk, bermusyawarah untuk membahas sesuatu. Lokasi ini berada di pedalaman wilayah Kabupaten Tuban, tepatnya di ikut desa atau dusun Gembul, Kecamatan Semanding. Anda perhatikan baik-baik. Lokasi atau tempat untuk berkumpulnya para wali dan para sunan pada saat itu, di depan itu ada sebuah tebing genteng yang tinggi sekali. Terus di situ menempel semacam bangunan yang berwarna hijau muda. Dulu sebelum ada bangunan hijau itu, di situ ada sebuah gua yang luas. Bila kita lihat dari sini ya seperti kecil, tetapi kalau kita dekati itu luas sekali. Jadi mereka-mereka para wali dan para sunan bila membahas sesuatu yang penting sekali, mereka itu di tempat yang jarang diketahui orang. Nah, mengenai lokasi dan tempat ini, yang namanya manusia juga seringkali beranggapan, berkeyakinan, berpenilaian dan lain sebagainya. Mereka yang sekarang datang ke sini itu dengan berbagai kepentingan atau ragam spiritual. Ada juga yang mencari misalkan pelarisan, ada juga yang mencari berharap begini dan begitu. Namun pada kali ini kita tidak membahas itu. Dan kita membahas mengenai lokasi ini saja. Dan di sini itu banyak sekali pohon-pohon yang usianya itu sudah tua banget. Sekarang kita mendekat ya. Bagi Anda yang datang ke sini, di sini ada seorang yang bisa dikatakan seorang juru kunci, tetapi sang penjaga juru kunci itu tidak selalu on di tempat atau ready di tempat tersebut, melainkan harus ke kampungnya. Terus di sini ada sebuah infak dan sekarang kita mengisi infak dulu. Nah, kali ini sebaiknya kita mengisi infak saja ya, seikhlas dan sekalir kita. Oke, kita isi. Nah, setelah kita mengisi infak, barulah kita itu naik menelusuri tangga ini, dan di situ ada gentong wudhu. Jadi alangkah baiknya Anda kalau naik itu berwudhu dulu. Bisa jadi Anda nanti di atas itu melakukan sholat atau wirid. Namun yang sebenarnya kita menghargai tempat tersebut karena dulunya tempat untuk berkumpul, bermusyawarah, berembuk para sunan dan para wali. Kita perhatikan kenteng-kenteng di atas itu. Terus di situ ada orang yang sedang sungkem berhari-hari dari Jawa Tengah. Seorang pemuda, tetapi ya dari tadi itu ngomong sendiri. Terus di bawah ini kita menjumpai sepertinya tempat untuk penyajian bunga atau dupa. Nah, ini ada sampah kering. Terus ini adalah dinding kenteng tersebut. Jadi bangunan gua itu ada di atasnya itu ya, Anda perhatikan. Terus di sepanjang bawah tebing ini, di bawah kenteng ini,
kita menjumpai bekas atau sampah bunga. Banyak sekali ya. Nah, di sini pun ada sebuah tempat. Kalau tempat seperti ini biasanya untuk melakukan wirid atau apa. Terus ada lagi itu sebuah batu yang dikerudungi kain. Dan ini ada telungku-telungku sepertinya bekas orang masak. Bisa jadi mereka-mereka yang datang ke sini itu ya bisa jadi tidak sekedar untuk mengenang tempat ini sebagai tempat yang bermakna pada saat itu dijadikan sebagai tempat untuk berembuk bertemu para sunan dan para wali, namun mereka juga berkeyakinan lebih dari itu. Artinya berkeyakinan lebih dari menghargai dan mengenang gitu ya, paham ya? Oke teman-teman sekalian, dari tempat lokasi bermusyawarahnya berembuk para wali ini yang dikenal sebagai Gua Gembul, kita beralih menuju ke makam Syekh Siti Jenar. Oke, sebelum lanjut, bila suatu saat kebetulan Anda melintas di jalur atau di jalan ini ya, kalau Anda melihat ada pagar di tepi jalan yang tidak terlalu tinggi, sekitar 90 cm seperti ini, Anda harus waspada karena di luar pagar itu adalah sudah jurang. Nah, Anda perhatikan dulu. Jadi ini kita kan melihat pagar ya, pagar di kanan kiri jalan. Nah, Anda perhatikan. Nah, di luar pagar ini sudah jurang. Dan jurang itu tinggi sekali. Ada yang 40 meter, ada yang 60 meter, bahkan ada yang 80 meter. Nah, jadi sepanjang jalan ini itu banyak sekali jurang-jurang bekas pertambangan batu saren atau batu kumbung. Oke, untuk lebih jelas dan gamblangnya, nanti kita setiap ada pagar, kita berhenti dan kita menjenguk di luar pagar itu sudah jurang. Misalkan ini ya, ada lagi ya seperti ini. Nah, ini kan pagar ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan, nah itu sudah jurang ya kan. Jadi Anda kalau dari luar desa ini, kalau lewat di sini, kalau malam hari itu hati-hati dan pelan-pelan, jangan ngebut.
misalkan ini, nah ini kita melihat seperti itu. Coba nanti kita berhenti ya. Oke, dilanjut. Para pemirsa penonton sekalian, tadi itu pada saat kita lewat di jalan menuju ke lokasi tempat bertemunya tes. Oke, dilanjut. Dimulai. Oke, dilanjut. Para pemirsa sekalian, tadi itu pada saat kita lewat di jalan menuju ke lokasi tempat bermusyawarah para sunan dan para wali itu, kita melihat jalan seperti ini. Nah, kalau pada saat Anda melintas atau melihat jalan ini ada pagar yang tidak terlalu tinggi semacam ini, harap Anda sekalian itu untuk sangat berhati-hati. Karena di luar pagar ini sudah sebuah jurang yang sangat mengerikan dalam sekali, sekitar 60 meter. Nah, kita perhatikan gambar ini ya, atau kamera ini ya. Nah, itu kan jalan ya. Terus di tepi jalan ini kan ada pagar. Nah, kita perhatikan baik-baik dari pagar ini, kamera kita arahkan ke luar pagar, terus kita arahkan ke bawah. Anda perhatikan ya. Jurang ini dalam sekali ada 60 meter lebih, ada 90 meter. Nah, jadi kelihatan itu rumah-rumah. Nah, jadi jalannya itu sempit, cuma pas dilewati satu kendaraan truk saja. Terus di tepi jalan, di kanan kiri jalan ini ada pagar ya, itu artinya itu jurang. Anda perhatikan di depan sana itu, di situ kan ada pagar yang tingginya juga tidak terlalu tinggi, paling-paling 1 meter. Namun di luar pagar itu sudah semacam ini. Begitu pula di kanan jalan. Di kanan jalan itu juga ada pagar yang tidak terlalu tinggi juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan pagar ya, kita perhatikan lagi. Nah, setelah pagar ini kita melihat dimensi pandangnya itu seperti ini, Anda perhatikan ya. Nah, wow, dalam sekali itu 90 meter lebih. Nah, jadi part video ini momen-momen penting bagi Anda sekalian. Bagi Anda yang dari luar daerah ini, itu sebaiknya kalau malam hari jangan melintas di sini, bukan karena ndruwo atau karena apa, tetapi jalannya itu seperti ini. Nanti ada lupanya aneh lali ini. Nah, ini kan di depan saya ini pagar ya, ini pagar-pagar. Nah, ini ya, pagar. Pagar ini juga tidak terlalu kuat. Di luar pagar seperti itu. Terus hal-hal semacam ini banyak sekali di tempat ini. Nah, selain itu kabel listrik itu juga klesreh landai di tanah ya ini ya. Ini kan kabel listrik, bukan hanya sekedar kabel telepon ini. Malah justru yang ini tidak ada pagarnya. Jadi kalau misalkan ke kanan gitu ya selesai lah. Nah, di depan sana itu kita melihat orang kerja itu, kecil sekali itu ya. Itu sedang apa ya, menata batu gumbung. Coba kita zoom dari sini. Nah, itu kan orang kerja itu ya. Kelihatan ya itu ya. Nah, orang kerja saja kecil kelihatan dari sini. Sekarang zoomnya kita balikin lagi. Terus di kiri jalan ini juga begitu. Nah, ini agak tinggi nih. Ini sekitar setinggi 1,5 meter.
Tapi yang ngeri juga ya, walaupun ini dicor. Nah, terus di depan sana itu kita melihat truk. Itu truk saja kecil sekali itu. Itu kan truk ya, itu warna biru itu. Terus di sana itu rumah-rumah. Begitu pula ini warung ini juga di belakangnya juga sudah jurang belum ya ini warung ini ya. Tetapi warung ini sepertinya sudah tidak beroperasi lagi atau sudah tutup ini. Nah, ini kan warung ini ya. Nah, Anda lihat itu orang kerja ngusungi apa itu, menata batu kumbung. Jadi kelihatan kecil sekali. Jadi lokasi ini lokasi tambang batu saren atau batu kumbung. Nah, ini tadi penting sekali setelah kita keluar dari lokasi Gunung Gembul itu tadi, di jalan ini apa yang Pak Ade sampaikan ini penting sekali untuk keselamatan kita semua bagi Anda yang kebetulan suatu saat melintas di lokasi ini. Oke, dilanjut kita menuju ke makam Syekh Siti Jenar versi Tuban. Jadi kita balik lagi.